Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Fortuna, STPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pertanian, dan kawan-kawan semua yang saya banggakan. Saya Yusuf Riyadi, selaku moderator, akan memimpin jalannya presentasi kita kali ini. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 1. Gabriel Sandi Sitinja dengan NIM D1C222013. 2. Raihan Javandelas Islami dengan NIM D1C222021. Dan saya Yusuf Riyadi dengan NIM D1C222027. Di sini kami ingin mempresentasikan materi tentang pasca panen mangga. Baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Raihan Javandalas Islami. Kepada Saudara Raihan, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi desain dan pengembangan pemanen mangga yang dioperasikan dengan baterai. Alat pemanen mangga yang dirancang terdiri dari komponen-komponen seperti ring, tiang SS, baterai, motor, blade, kamera, display holder, conveyor, wire, and switch to control. 1. Pemegang. Dudukan pajangan terbuat dari batangan besi setebal 8 mm dengan panjang kurang lebih 120 cm. Dudukan layar seperti namanya, memegang layar pada posisi yang nyaman. Bantalan disediakan pada dudukan layar sehingga pemasangan dan pelepasan layar menjadi mudah. 2. Conveyor. Conveyor terbuat dari jaring plastik. Ini dimaksudkan untuk membawa buah dari ring ke keranjang buah tanpa ada kerusakan. Konveyor berbobot ringan dan panjangnya dijaga tetap 5 meter. 3. Baterai. Melihat kebutuhan unit tampilan dan motor yang akan dioperasikan, kapasitas baterai dijaga minimal 12 volt dan 7,5 ampere. Bobot baterainya 1,5 kg dan menyediakan cadangan sekitar 3 jam. 4. Motor. Motor D.C 12 volt berkecepatan tinggi yang memiliki kecepatan 600 rpm digunakan. Motor dipasang pada dudukan motor di ujung atas ring. Blade dipasang pada poros motor. Motor dikendalikan oleh saklar mikro yang ditempatkan dengan tepat. 5. Blade. 3 belah bundar atau GI yang memiliki 36,40 dan 45 gigi diuji. Akhirnya ketebalan 1 mm dengan diameter pisau 84 mm digunakan. Blade dilas pada poros motor menggunakan teknik las gas. 6. Kamera. Sebuah kamera ringan memiliki resolusi 2 megapiksel digunakan. Itu dipasang di persimpangan tiang dan cincin SS untuk meminimalisir gangguan. Ukuran kamera dibuat sangat kecil. Kamera yang dipasang lebih dekat ke zona pemotongan memberikan gambaran yang jelas tentang area pemotongan dan operator kondisi buah dapat memutuskan apakah akan memanen atau tidak. Selain itu, operator dapat memastikan pemotongan buah yang tepat tanpa kerusakan selama pengoperasian. 7. Display. Layar Bluetooth dan USB kompatibel 7 inci yang memiliki kejernihan visual 720 pixel digunakan. Layar dengan dudukan layar pasang di pinggang operator. Karena operator tampilan tidak perlu sering melihat ke atas. Kamera dan tampilan terhubung satu sama lain. Ini menampilkan panen buah sekaligus sehingga operator dapat memastikan kondisi dan kualitas buah untuk panen yang tepat. 8. Display holder. Dudukan pajangan terbuat dari batangan besi setebal 8 mm dengan panjang kurang lebih
120 cm. Dudukan layar seperti namanya memegang layar pada posisi yang nyaman. Bantalan disediakan pada dudukan layar sehingga pemasangan dan pelepasan layar menjadi mudah. 10. Konveyor. Konveyor terbuat dari jaring plastik. Ini dimaksudkan untuk membawa buah dari ring ke keranjang buah tanpa ada kerusakan. Konveyor bobot ringan dan panjangnya dijaga tetap 5 meter. Kabel. Kawat aluminium diameter luar 0,5 milimeter digunakan untuk memasok daya dari baterai ke kamera, layar, dan motor, dan lainnya. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan oleh Jalo dan kawan-kawan mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa dengan bantuan perangkat yang dikembangkan, buah dipanen secara efisien tanpa kerusakan pada tingkat sekitar 6 buah per menit yang tampaknya cocok untuk alat pemotong dan cocok secara ergonomis. Hasilnya ditemukan memuaskan seperti yang diperoleh dengan gunting listrik pemanenan buah mangga untuk mengurangi jumlah pemetik manual yang dibutuhkan dan memaksimalkan produktivitas pemetik dan mengurangi biaya pemanenan. Dikatakan oleh Soliman dan kawan-kawan pada tahun 2012. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Raihan. Materi kedua akan dibacakan oleh Saudara Gabriel Standi Sitinjak. Kepada Saudara Gabriel, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang sistem sortasi buah mangga menggunakan neural network dan komputer. Ada 3 tahapan penting dalam aplikasi yang akan dibuat, yaitu proses pre-processing, proses feed forward atau pengenalan, dan proses pelatihan beserta optimalisasi. Proses pre-processing digunakan untuk mendeteksi dan mengekstraksi ciri-ciri karakter pada buah mangga. Proses feed forward digunakan untuk mengkonfigurasi buah mangga yang matang, belum matang, busuk, dan layak ekspor. Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna meletakkan buah mangga di depan kamera, kemudian jika sudah sesuai dengan penggunaan, dapat memulai pelatihan dengan menggunakan tombol tertentu. Sistem akan mengolah buah mangga melalui kamera dan menampilkan di layar apakah sudah matang atau belum matang. Alur kerja sistem pada aplikasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahap pertama, citra yang akan dikenali ditentukan terlebih dahulu oleh pengguna. Citra yang digunakan sebagai citra masukan adalah citra yang diperoleh melalui webcam dengan tipe JPEG. Setelah citra input diperoleh, dilakukan processing terhadap citra input. Hasil. Tampilan awal pemodelan sistem sortasi buah mangga ini adalah konsol untuk menjalankan sistem dan menampilkan gambar yang ditangkap oleh kamera. Setelah sistem dijalankan, tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan buah mangga yang akan dipilah ke dalam wadah yang telah disiapkan dan terdapat kamera dengan ketinggian 30 cm dari bawah yang siap untuk menangkap gambar buah mangga. Buah mangga akan muncul di layar sistem. Tahap selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah menekan spasi, maka sistem akan secara otomatis membaca nilai buah mangga dan melatih di jaringan saraf. Berikut hasil pemodelan prediksi sistem sortasi buah mangga yang akan ditampilkan dengan pemodelan sistem sortasi mangga. Pemodelan sistem sortasi buah mangga ini dapat memanfaatkan metode neural network dan computer vision untuk mengklasifikasikan buah mangga secara tepat dengan akurasi tinggi mencapai 94%. Dua aspek yang menentukan
kecepatan dan akurasi pemotongan buah mangga adalah mencari jumlah hidden layer dan optimal, sedangkan untuk learning rate, semakin kecil nilainya akan membuat proses learning semakin lambat, tetapi akurasi akan meningkat. Sebaliknya, semakin besar learning rate akan membuat proses training menjadi lebih lambat, lebih cepat tetapi nilai akurasinya kecil. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gabriel yang telah melakukan presentasi. Selanjutnya, materi ketiga akan dibawakan oleh saya sendiri. Grading buah mangga berbasis Computer Vision System. Gradasi buah otomatis memainkan peran penting untuk meningkatkan nilai produk secara umum. Indeks gradasi buah adalah kematangan, ukuran, bentuk, dan cacat permukaan, dan lain-lain. Dengan kemajuan teknologi komputer image vision, teknik gradasi berdasarkan computer vision telah berkembang. Teknologi gradasi visi komputer bersifat real-time, tidak merusak, dan dapat mendeteksi multi-indeks secara bersamaan, seperti kematangan, ukuran, bentuk, dan cacat permukaan. Computer vision kini menjadi alat evaluasi kualitas yang objektif, cepat, dan non-kontak untuk industri makanan, menurut Sun 2003. Sistem penilaian mangga yang diusulkan telah selesai dan dibagi menjadi bagian mekanis, bagian pemrosesan gambar, dan bagian kontrol. Bagian mekanik melakukan pengangkutan mangga dan menempatkan mangga pada gradasi yang tepat. Bagian pengolahan citra melakukan pengambilan citra mangga dengan kamera yang ditempatkan pada ruang pengumpulan citra dengan pencahayaan artifisial, ekstraksi fitur citra, dan grading oleh komputer menggunakan program MATLAB. Kamera difokuskan pada ban berjalan yang dilalui mangga. Bagian kontrol mengadopsi PLC untuk berkomunikasi dengan komputer untuk mengontrol bagian mekanis. Penentuan cacat permukaan. Cacat permukaan, bintik hitam atau goresan adalah atribut kualitas lain yang digunakan oleh petani atau pelanggan. Cacat permukaan atau goresan menurunkan kualitas buah. Gambar mangga dengan cacat permukaan yang berbeda ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar A, yaitu memiliki permukaan halus atau BD dengan perbedaan cacat permukaan. Gambar B itu menggunakan citra linear dengan pixel cacat menggunakan thresholding yang ditunjukkan oleh gambar paling kanan. Berikut adalah diagram alir proses grading lengkap ditunjukkan pada gambar. Yang pertama adalah video image capture using CCD camera atau gambar video diambil menggunakan kamera CCD. Setelah gambar diambil menggunakan kamera, selanjutnya memasuki proses ekstraksi bingkai foto, 30 bingkai per detik. Setelah ekstraksi bingkai, selanjutnya memasuki tahap penghapusan latar belakang dan deteksi kontur menggunakan metode graph contour tracking. Setelah penghapusan latar belakang, kemudian memasukkan fitur ekstraksi. Itu mempunyai 3 alur, yaitu yang pertama, prediksi jatuh tempo menggunakan RFI SVM. Kedua, perhitungan ukuran menggunakan gambar metode pemrosesan. Ketiga, evaluasi cacat permukaan menggunakan image processing. Dari ketiga rangkaian tersebut, di akhir menghasilkan penilaian menggunakan metode keputusan multi atribut.
atau grading using multi-attribute decision method, MADM. Kesimpulan, dalam penelitian ini, menurut Nandi dan kawan-kawan, membangun model yang diusulkan dari sistem penilaian buah mangga yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras meliputi mekanisme sabuk konveyor, kontrol kamera, kontrol intensitas cahaya, dan kontrol switching. Sistem perangkat lunak menganalisis ekstraksi bingkai foto dari gambar video, ekstraksi fitur, dan klasifikasinya. Pemeringkatan kualitas mangga kami menjadi 4 tingkat didasarkan pada persepsi para ahli. Teori pengambilan keputusan multi-atribut diperkenalkan. Itu dapat menetapkan bobot yang berbeda untuk atribut objek yang berbeda, sesuai dengan standar yang berbeda, untuk mencapai penyederhanaan masalah multi-atribut. Sesuai dengan persyaratan penilaian, indeks penilaian dan bobot atribusi dimasukkan untuk mewujudkan klasifikasi mangga multi-atribut. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Gabriel Sandi Sitinjak. Kepada Saudara Gabriel, kami persilakan. Baik, moderator, saya akan melanjutkan materinya, yaitu pengaruh aplikasi dan pengemasan etrel terhadap kualitas buah mangga. Buah dicelupkan selama 1 menit dalam larutan etrel 2 kloroetan dan fosfonik acid pada konsentrasi 1,0 ml per liter yang setara dengan etilen 480 ppm. Buah kontrol dicelupkan ke dalam air suling. Buah-buahan kemudian dikeringkan dan ditempatkan dalam kemasan dengan perlakuan sebagai berikut. 1. Karton dilapisi dengan kantong polietilen utuh. 2. Karton dilapisi dengan kantong polietilen berlubang. 3. Karton tanpa tas. Percobaan disusun dalam rancangan acak lengkap dengan 3 ulangan. Semua karton ditempatkan pada kondisi suhu sekitar dan kelembapan relatif, dan dibiarkan matang. Percobaan dihentikan ketika buah mencapai tahap matang meja. Data yang diambil meliputi total padatan terlarut, warna, kadar pati, ketegasan, dan jumlah hari yang dibutuhkan untuk mencapai tahap matang. Hasil dan diskusi. Buah mangga yang diberi perlakuan etrel menunjukkan jumlah TSS yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang tidak diberi perlakuan. Etrel melepaskan etilen honone yang memicu proses pematangan buah dan menghasilkan pematangan lebih awal dibandingkan dengan kontrol. Hasil serupa diperoleh oleh Lam dan Wong tahun 1986 dan Lam 1988. Etilen yang dilepaskan dari etrel menyebabkan degradasi klorofil dan menginduksi biosintesis hidrolase dinding sel yang mempercepat hidrolisis komponen dinding sel dan karenanya menghasilkan peningkatan TSS. Hasil ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Eklasif dan Huber yang melaporkan bahwa pemaparan buah terhadap etilen dan eksogen menghasilkan induksi enzim hidrolitik seperti selusa dan pohigalaturonase yang meningkatkan hidrolisis selulosa, hemiselulosa, dan menghasilkan peningkatan TSS. Pekerjaan penelitian yang relevan oleh Sargent dan kawan-kawan tahun 1992 menunjukkan peran etilen dalam pematangan buah klimakterik dan laporan lain. Lam tahun 1988 menunjukkan bahwa etilen mempercepat pematangan buah mangga dan tercermin dalam pengendalian buah yang cepat.
Buah yang tidak dikemas menunjukkan penurunan berat badan yang jauh lebih tinggi, diikuti oleh yang dikemas dalam film berlubang, sedangkan yang dikemas dalam kemasan utuh menunjukkan penurunan berat badan yang paling rendah. Hal ini disebabkan oleh kelembaban relatif yang tinggi di dalam kemasan utuh yang sangat mengurangi tingkat kehilangan air dari buah. Hasil ini konsisten dengan data pengerutan, di mana buah yang tidak dikemas menunjukkan presentase pengerutan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Pekerjaan penelitian serupa pada brokoli dan mentimun oleh El Kashif dan kawan-kawan tahun 1983 dan jeruk bali oleh Kawada dan Albrigo tahun 1979 menunjukkan bahwa kemasan bahan yang mudah rusak, komoditas dalam film untuk mempertahankan kualitasnya lebih lama daripada yang dikemas dalam film berlubang atau dibongkar yang menunjukkan tanda-tanda mengerut, ling, menguning, dan penuaan dan kerusakan. Baik, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Gabriel. Presentasi pada Saudara Gabriel telah selesai dan presentasi pada hari ini juga telah selesai. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dan kelompok kami. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.